Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Saya Alifa Safarani sebagai perwakilan dari kelompok 3, ditemani teman saya Ainia Berlin Febrianti, Safira Nur Amana, Priscilia Saidah Mardia, dan Nizar Sultan Abdillah. Pertama, kita akan membahas tentang konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan dan penguasaan iptek di dunia Islam diorientasikan sebagai sarana ibadah pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanat khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, yaitu rahmatan lil alamin. Kemudian, pengertian dari ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan akal, yang kemudian diklasifikasi, diorganisasi, disistemisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif, dapat diuji kebenarannya, dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Ilmu secara etimologis berarti kejelasan. Dalam Al-Quran berarti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan sehingga memperoleh kejelasan. Teknologi adalah produk ilmu pengetahuan. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia adalah pengertian teknologi menurut KBBI. Dalam sudut pandang budaya merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Pada dasarnya memiliki karakteristik objektif dan netral. Sumber ilmu dalam Islam ada dua, yaitu akal dan wahyu. Manusia mengembangkan akal budinya berdasarkan tuntunan Al-Quran, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat ilmu dalam Islam bersifat abadi, kebenarannya bersifat mutlak atau absolut karena bersumber dari wahyu Allah. Bersifat perolehan, tingkat kebenarannya bersifat nisbi atau relatif karena bersumber dari akal pikiran manusia. Islam memiliki 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga inti ajaran ini disebut dengan sistem dinul Islam. Antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi terintegrasi ke dalam sistem tersebut. Berikut ayat yang menggambarkan keutuhan antara iman, ilmu, dan amal atau akidah, syariah, dan akhlak dengan menganalogikan bangunan dinul Islam sebagai batang pohon yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Yang kedua, ada khazanah kemajuan iptek dalam sejarah peradaban Islam. Peradaban manusia mengalami jatuh bangun. Berbagai peristiwa telah menghiasi perjalanannya. Sejarawan barat beraliran konservatif Wyman Gomery Ward menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahannya kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Orientalis sedilot seperti yang dikutip Mustafa As-Sibai dalam peradaban Islam, yaitu hanya bangsa Arab pemikul panji-panji peradaban abad pertengahan. Islam melenyapkan barbarisme Eropa yang digoncangkan oleh serangan-serangan dari udara. Islam mendatangi sumber-sumber filsafat Yunani yang abadi. Mereka tidak berhenti pada batas yang telah diperoleh berupa khazanah-khazanah ilmu pengetahuan, tetapi berusaha mengembangkannya dan membuka pintu-pintu baru bagi pengkajian alam.
perpustakaan umum banyak dibangun di masa kejayaan Islam. Di antaranya 1. Perpustakaan Al-Hakam di Andalusia. Buku yang ada peradaban Islam menjadi peradaban emas yang mencerahkan dunia. Masa dahulu Abbasiyah adalah masa di mana umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan, suatu kehausan akan ilmu pengetahuan yang belum pernah ada dalam sejarah. Kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan merefleksikan terciptanya beberapa karya ilmiah, seperti terlihat pada alam pemikiran Islam pada abad ke-8 Masehi, yaitu gerakan penerjemah buku peninggalan kebudayaan Yunani dan Persia. Rik Badriyati mengungkapkan bahwa di masa Khilafah Abbasiyah telah lahir ilmuwan-ilmuwan Islam dengan berbagai penemuannya yang mengguncangkan dunia, di antaranya Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0, Ibnu Sina yang menemukan termometer udara, Al-Biruni yang melakukan pengamatan terhadap tanaman. Pada abad ke-8 dan 9 Masehi, negeri Irak dihuni oleh 30 juta penduduk. Kecanggihan di bidang arsitektur. Kegemilangan Islam di zaman pertengahan tidak hanya mampu berkompetisi dengan Barat, tetapi juga menjadi kiblat peradaban dunia disebabkan oleh pengembangan iptek yang didasarkan atas iman dan takwa. Yang ketiga adalah arah pengembangan iptek dalam Islam. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam dan angkut mereka di dataran dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah diciptakan. Dalam ayat tersebut, Al-Quran memilih kata sakaro yang berarti menundukkan atau merendahkan, yang bermaksud agar seluruh alam raya ini dengan segala manfaatnya yang dapat diraih darinya harus tunduk dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya berada di bawah manusia. Peran manusia sebagai khalifah di muka bumi ini mengharuskan alam semesta tunduk dalam kepemimpinan manusia yang sejalan dengan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkharas samsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Yudabbirul amra tufattilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yang artinya, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Maksudnya adalah, dengan kemampuan akal, ilmu, dan teknologinya, manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka makhluk, seperti adanya pesawat dan jet yang dapat terbang ke atas seperti burung. Ayat pertama dalam Al-Quran adalah perintah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang berarti bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Hal ini bermaksud kedudukan manusia bukan pada alam semesta atau sebagainya, melainkan pada penguasa alam ini. Allama bil qalam, yang berarti yang mengajar dengan qalam. Makna kalam terus berkembang sepanjang zaman, mulai dari alat tulis yang sederhana menjadi yang modern seperti mesin ketik, laptop, handphone, dan lain-lain.
Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lapangan kegiatan yang terus-menerus berkembang dan perlu dikembangkan karena mempunyai manfaat sebagai penunjang kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi, kita memperoleh berbagai macam kemudahan dalam segala aspek dalam menjalani hidup. Kecanggihan teknologi bagi umat muslim adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat dicapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, di sini saya akan menjelaskan submateri terakhir, yaitu berperilaku Islami dalam menghadapi kemajuan iptek. Kemajuan iptek yang berubah sangat cepat dapat mendatangkan keberkahan juga malapetaka bagi manusia, terutamanya umat muslim. Perubahan kemajuan iptek yang amat luas daya jangkaunya ini pada kenyataannya telah menggoyahkan nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan nilai moral. Untungnya, saat ilmu sains sempat menjadi agama palsu, ternyata dihalang begitu saja oleh penyalahgunaan iptek dalam penerapan ilmu sains tersebut. Sehingga nilai moral dan agama diperlukan kembali dalam pengembangan iptek. Maka dari itu, diperlukan integrasi pendidikan agama dan moral dalam pengembangan iptek. Terdapat 4 alasan yang mendasari perlunya diadakan integrasi pendidikan iptek. Yang pertama, yaitu penyertaan ketakwaan dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap iptek akan mendatangkan kesejahteraan hidup. Yang kedua, kemunculan sikap modernisme, pola hidup sekularistik yang harus diimbangi dengan nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan. 3. Sejatinya manusia membutuhkan kebutuhan spiritual di luar kebutuhan jasmaninya. Yang keempat, iman dan takwa atau imtak merupakan bekal kebahagiaan hidup umat muslim. Setiap manusia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan alat untuk mencapai dan membuka kebenaran, seperti itu. Hidayah-hidayah tersebut adalah yang pertama indra untuk menangkap kebenaran fisik, lalu ada naluri untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup manusia secara pribadi maupun sosial. Yang ketiga ada kemampuan rasional atau pikiran yang mampu mengembangkan kemampuan 3 jenis pengetahuan akali, yaitu pengetahuan biasa, ilmiah, dan filsafi. Yang keempat ada imajinasi, daya khayal yang mampu menghasilkan kreativitas dan menyempurnakan pengetahuan umat muslim, seperti itu. Dan yang kelima, yang terakhir, ada hati nurani, suatu kemampuan manusia untuk dapat menangkap kebenaran tingkah laku manusia sebagai makhluk yang harus bermoral. Ya. Sebenarnya, untuk bisa ikut andil dalam mengembangkan iptek dengan integrasi pendidikan agama dan moral yang baik, cukup hanya mengikuti satu di antara 3 kelompok berikut. Yang pertama yaitu ada kelompok yang mengkaji ayat Al-Quran agar dapat menciptakan kenetralan dalam pengembangan iptek. Atau bisa yang kedua yaitu kelompok yang cerdas dalam menyaring elemen-elemen non-islami dengan berbekal ilmu sejarah dan filsafat. Atau bisa yang ketiga, kelompok yang membangun kepercayaan akan adanya iptek islami atau islamisasi ilmu pengetahuan. Karena sejatinya ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah perusak semesta yang dapat merendahkan martabat manusia, melainkan sarana pengembangan dan peningkatan spiritualitas kita sebagai umat muslim. Kesimpulannya yaitu kita dalam menyikapi iptek dalam kehidupan islami kita sehari-harinya adalah dengan mengimbangi antara pemanfaatan perkembangan iptek dan peningkatan kualitas keimanan kita. Karena kebenaran iptek menurut Islam sendiri sebanding dengan kemanfaatan iptek, yang dimana manfaat-manfaat tersebut muncul ketika kita semakin mendekatkan diri kita pada kebenaran, yang nantinya juga dapat memberi pedoman dan menyelesaikan persoalan hidup kita sebagai umat muslim, dan juga dapat saling merealisasikan tujuan hidup kita yang lebih baik. Dalam arti luas, konsep Islam, suatu hal harus mengandung kebenaran dan manfaat. Pengembangan iptek harus mampu menuntun kita untuk selalu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala.